Qalansuwatun TV. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jum'ah, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang diberikan kepada kita semua, nikmat yang tiada henti-hentinya, nikmat yang sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, yang tentunya Allah yang pemberi, maha pemberi nikmat, maha mengetahui kebutuhan dari setiap hambanya, bahkan setiap makhluknya. Tentu saja yang utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan nikmat ini, kebaikan sekecil apapun yang kita kerjakan akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita tentu banyak berselawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi yang diutus kepada umat yang terbaik, umat pilihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terbaik, penutup para nabi dan rasul, sekaligus menjadi pemimpin bagi para nabi dan rasul, dan kelak nanti akan menjadi pemimpin bagi seluruh umat manusia di akhirat kelak. Untuk itu
kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perjuangannya, pengorbanannya untuk keselamatan kita semua, baik di dunia, demikian halnya nanti di akhirat kelak. Ma'asyiral Jummah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran terdapat satu amalan yang langsung bersambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah doa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ud'uni astajib lakum. Mohonlah kepadaku, aku akan mengabulkan permohonan. Di antaranya adalah orang yang senantiasa beristighfar pasti akan diangkat dan dijauhkan dari bencana. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab, menimpahkan azab dan siksaan kepada hambanya, sedangkan hambanya dalam keadaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang senantiasa bersyukur pasti akan ditambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku pasti akan menambahkan nikmatku kepadamu. Di antaranya adalah zikir. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, aku akan mengingatmu. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah zikir. Zikir ini adalah ibadah yang bebas, ya. Tidak terbatas dengan tempat dan waktu. Di mana orang berzikir bisa dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang boleh berzikir. Berzikir dalam keadaan berdiri, berzikir dalam keadaan duduk, berzikir dalam keadaan berbaring. Tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat, tidak disyariatkan harus menghadap kiblat. Orang bisa berzikir di mana saja. Orang yang berzikir senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadisnya, idza zakarani abdi fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Kalau seorang hambaku mengingatku di dalam dirinya, maka aku juga mengingatnya dalam diriku. Wa idza zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in afdal minhu. Kalau dia mengingatku di dalam satu perkumpulan, maka aku mengingatnya di dalam perkumpulan yang lebih baik, yaitu di kalangan para sahabat, para malaikat. Tentu saja malaikat lebih utama dalam hal tertentu bagi
hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia. Karena malaikat yang ada di sekitar di sisi Allah Subhanahu wa taala tentu mendapatkan keutamaan yang berbeda dengan hamba-hamba Allah dari kalangan manusia yang tidak berada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral Jummah rahimakumullah. Keutamaan zikir sangat banyak. Bahwa di dalam diri kita ini ada sekitar 360 persendian. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari 360 persendian ini harus dikeluarkan sedekahnya. Harus bersedekah. Padahal manusia tidak seluruhnya memiliki kemampuan materi yang sama. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa zikir ini adalah juga berfungsi sebagai sedekah. Fi kulli tasbihatin sedekah. Setiap tasbih subhanallah adalah sebagai sedekah. Fi kulli tahmidatin sedekah. Ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Wa fi kulli takbiratin sedekah. Ucapan takbir adalah sedekah. Tahlilatin sedekah. Ucapan la ilaha illallah adalah juga sedekah. Semua ini adalah sedekah. Kalau kemudian kita tidak banyak berzikir, maka kita menumpuk utang yang harus kita bayarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an diperintahkan banyak berzikir. Fazkurullaha zikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak ada yang zikir, ada yang sifatnya bebas, ada yang sifatnya terbatas. Kalau kemudian kita diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap kita selesai mengikuti sholat fardu, jangan sia-siakan. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali. Wa tamamul mi'ati, sempurna menjadi 100, itu dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau dalam riwayat lain untuk takbirnya itu adalah 34 sehingga menjadi 100. Selain berfungsi sebagai sedekah, juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang mengucapkan tasbih setelah sholat fardu 33 kali, tahmidnya 33 kali, takbirnya 33 kali atau 34 kali, maka Allah akan menghapuskan dosanya sekalipun sebanyak buih di laut. Ini. Sedemikian besarnya manfaat daripada zikir. Orang yang senantiasa berzikir, itulah orang yang hidup hatinya. Karena Nabi mengatakan perbedaan antara orang yang hidup dan orang yang mati adalah apa? Zikir. Orang yang berzikir itulah orang yang hidup. Orang yang tidak berzikir dianggap orang yang mati. Apanya yang mati? Yang mati adalah hatinya. Di antaranya juga manfaat
bahwa dengan adanya zikir ini kita senantiasa diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanyalah orang yang berzikir itu mendapatkan pengawalan yang ketat. Pengawalan yang sempurna dari makhluk Allah yang lain, yaitu adalah para malaikat. Sedangkan orang yang tidak berzikir, dari waktu-waktu terputus dirinya dengan zikrullah, maka kesempatan syaitan itu untuk menguasai dirinya. Sehingga baik dalam pikiran atau ucapan atau perbuatan itu senantiasa diwarnai dari pengaruh daripada syaitan. Bisikan daripada syaitan. Dan ini tentu saja seperti yang banyak kita baca di dalam Al-Quran, bahwa orang yang terputus dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan dikuasai oleh pengaruh daripada syaitan. Ma'asyiral Jummah rahimakumullah, sedemikian rupa zikir ini adalah sangat penting, sehingga di dalam kehidupan kita dalam sehari semalam itu sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zikir-zikir yang banyak. Sangat banyak zikir yang diajarkan. Saat kita bangun di tengah malam, maka saat itulah kita berzikir. Nabi menjelaskan bahwa seseorang itu ketika dia tidur, kalau kemudian dia tidak berdoa, maka dia akan diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Tetapi ketika dia bangun di malam hari, lalu kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka satu ikatan itu akan terlepas. Kalau kemudian dia bangun dan berwudu, maka 2 ikatan itu akan terlepas. Kalau kemudian dia melaksanakan sholat malam, maka seluruh ikatan itu akan terlepas. Maka bebaskanlah diri kita itu di malam hari dari ikatan yang dilakukan oleh setan. Di saat bangun, tentu kita harus berzikir, bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bangun. Kemudian kita menuju ke tempat berwudu. Lalu kemudian melaksanakan sholat malam. Ini semua ini adalah manfaatnya besar bagi kita semua. Itu baru bangun tidur. Orang berwudu ada zikirnya. Selesai wudu ada zikirnya. Kalau sebelumnya masuk kamar kecil, berdoa, berzikir. Keluar dari kamar kecil, berzikir. Memakai pakaian, berzikir. Menanggalkan pakaian, berzikir. Keluar dari rumah, berzikir. Masuk masjid, berzikir. Keluar dari masjid, berzikir. Betapa banyak zikir yang diajarkan oleh Nabi. Dan zikirnya tidak perlu panjang-panjang. Nabi paham kalau umat adalah mulai dari beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti hari kiamat. Dari berbagai bangsa. Tentu tidak seluruhnya paham dengan bahasa Arab. Maka zikir pun dibuat ringkas. Sama halnya dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca di dalam ibadah salat. Sangat singkat. Ada yang singkat, ada yang agak panjang. Mengambil yang singkat juga tidak masalah. Yang jelas kita selalu mengamalkan zikir. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memahami dari ayat yang kita bacakan tadi, allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim
berdiri, duduk, berbaring. Ini menunjukkan bahwa kita diisyaratkan agar senantiasa berzikir dari waktu ke waktu. Apakah dalam keadaan berdiri, ataupun dalam keadaan duduk, ataupun dalam keadaan berbaring, senantiasa kita menghadirkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral Jummah rahimakumullah. Ada satu kegiatan yang setiap saat kita kerjakan. Fungsinya adalah zikir. Itu adalah ibadah salat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, aqimis salata li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku, untuk berzikir kepadaku. Termasuk diantaranya adalah baik yang dikerjakan di dalam ibadah salat ataupun di luar ibadah salat, itu adalah termasuk zikir yang paling utama. Apa itu? Membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, afdaluz zikri ilallahi qiraatul Quran. Seutama-utama zikir di sisi Allah itu adalah membaca Al-Quran. Maka ketika kita duduk membaca Al-Quran, berarti kita berzikir. Berjalan sambil mengingat bacaan atau hafalan adalah berzikir. Maka oleh sebab itu, marilah kita membiasakan diri untuk senantiasa zikrullah. Ingat kepada Allah. Kalau kita senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah senantiasa mengingat-ingat kepada kita. Khususnya ketika kita dalam keadaan membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan ingat bahwa itulah hambaku yang senantiasa ingat kepadaku. Marilah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita diampuni kesalahan dan dosa-dosa kita, dan Allah membimbing kita untuk terus bisa mengingat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi manusia yang senantiasa dihadirkan kehidupan di dalam hati kita, dan senantiasa disegarkan pikiran kita, ingatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zikrullah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimus shalah. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini.
Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.